Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azazunda, wa azabal azaba wahdah. Alhamdulillahilladzi ja'a Ramadan, syahrul syam, syahrul Qur'an, syahrul mubarak. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adduha samawati wa iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pemirsa channel Syiar Islam Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Kami menganggap atau kami mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini podcast Majelis Ulama Jakarta Selatan Syiar Ramadan dihadiri dan menghadirkan ulama kita, tokoh kita yang berada di lingkungan Kementerian Departemen Agama, yaitu Kiai Haji Nana Ali Syahbana MPD. Mudah-mudahan hadir beliau hari ini menambah keberkahan buat kita. Amin. Dan mudah-mudahan ada uraian-uraian yang beliau sampaikan nanti menambah motivasi kita dan pemahaman kita. Karena Ramadan itu harus diisi dengan yang baik-baik. Baik, Kiai Nana, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Alhamdulillah, kami ingin mendapatkan informasi, Kiai Nana. Bagaimana sebenarnya Kemendak itu melakukan satu aktivitas yang memang mempunyai energi beragama lingkungan Jakarta Selatan ini menjadi baik dan tambah baik. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hamzah yang kami hormati dan para pemirsa yang berbahagia. Yang pertama terkait dengan Kementerian Agama, bahwa kami ditugaskan oleh pemerintah di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Kemudian saya alhamdulillah diamanahkan di seksi bimbingan masyarakat Islam. Bimbingan masyarakat Islam. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, salah satu seksi yang bertugas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Nah, seksi bimbingan masyarakat Islam itu bagian dari kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan. Itu diantaranya salah satu tugasnya, beberapa tugas maksud saya, itu kita menaungi dan membawahi kantor urusan agama 10 kecamatan di Kota Jakarta Selatan. Jadi kantor urusan agama 10 kecamatan yang berjumlah di Jakarta Selatan, itu di bawah naungan dan bimbingan kami. Yang kedua, penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam itu saat ini berjumlah yang ada di Jakarta Selatan itu 120 orang. Terdiri dari pegawai negeri sipil, kemudian P3K dan honorer. Tapi alhamdulillah honorer saat ini sedang berproses menuju pengangkatan menjadi P3K. Kemudian tugas Bimas Islam yang ketiga adalah menaungi majelis-majelis taklim. Majelis-majelis taklim diantaranya dengan mengeluarkan atau menerbitkan SKT. SKT itu namanya surat keterangan terdaftar. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, para pemirsa semua, bagi yang memiliki majelis taklim dan belum terdaftar di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, mohon untuk mendaftar. Jadi prosedurnya melalui penyuluh KUA, kemudian datang langsung ke Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Kemudian yang keempat, tugas kami adalah bekerja sama dan membina masjid dan musola. Pembinaan masjid dan musola melalui pendanaan namanya SIMAS. SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Sistem Informasi Masjid yang berkembang, masjid dan musola. Itu kita ada tugas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kami ada tugas itu adalah
pengukuran arah kiblat. Hmm. Nah, pengukuran arah kiblat ini termasuk di Masjid Ar-Raudhah ini sebelum masih tanah lapang, tanah kosong, kita diundang untuk pengukuran arah kiblat oleh pihak wali kota. Gitu oleh pihak wali kota. Kemudian yang keenam itu adalah kami ditugaskan oleh pemerintah membina ormas Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, Matlaul Anwar, dan semuanya proses agama ormas Islam, gitu. Jadi ada 7 elemen penting. Iya, ada 7. 7 elemen penting. Kesemuanya itu pasti mempunyai satu aktivitas yang mulia. Betul. Tapi dinamisanya kan pasti ada. Betul. Di antara 7 elemen itu, yang paling menarik, yang intennya lebih tinggi itu kira-kira yang mana itu, Kiai? Iya, baik. Karena kita membawahi lembaga vertikal di Kementerian Agama, jadi Kementerian Agama itu kita membawahi 10 kantor urusan agama. Ya, KUA 10. 10 kantor urusan agama dengan berbagai kebijakan, aturan yang selalu dinamis dan sebagainya. Dan jumlah penghulu itu sekarang itu ada 48 orang, 10 KUA, dan itu selalu dinamis. Maksudnya dinamis ini terkait dengan perkembangan zaman dan semuanya. Itu para penghulu dituntut untuk bukan hanya mahir secara tugas konvensional, tapi lebih menitik beratkan kepada IT, kepada IT. Iya. Jadi kan semua sekarang tugas pemerintah, termasuk semua dunia itu semuanya harus bertugas IT. Kemudian terkait dengan penyuluhan agama, penyuluh agama itu kami berjumlah 120 orang. 120 orang. Itu dinamikanya banyak. Ada yang masyarakat itu bisa melihat kita bekerja sama. Tapi ada juga yang butuh pendekatan yang khusus. Butuh pendekatan khusus. Kalau kita menyuluh di pasar, di LP, kemudian di mall dan sebagainya. Jadi harus ada metode khusus yang pas dan efektif ketika mad'u itu objek yang langsung itu harus kita hadapi. Dan juga sekarang itu eranya digital. Jadi masyarakat itu penyuluh bukan hanya berbasis langsung, tetapi juga berbasis media, termasuk yang kita lakukan saat ini. Jadi itulah perkembangan dunia dan modernisasi digitalisasi saat ini yang perlu kita hadapi, dan itu perkembangan zaman yang ada, gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tugas-tugas majelis taklim. Ada majelis taklim yang kami himpun itu, kami sudah hampir 1.600-an. 1.600-an. Dan itu baru kaum ibu. Baru kaum ibu di Jakarta Selatan, 10 kecamatan dengan jumlah yang variatif. 10 kecamatan ini itu 1.600 yang baru memiliki surat keterangan terdaftar. Nah, kalau yang belum memiliki juga banyak. Saya yakin masih banyak. Dan itu butuh pendekatan, butuh persuasif kepada penyuluh. Subhanallah. Jadi ternyata memang kantor Kementerian Agama itu punya tanggung jawab yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mendengarkan uraian dari Kiai Nana tadi. Kiai, mohon maaf, di antara elemen-elemen yang tadi, yang pernah naik ke permukaan yang membuat sedikit sentuhan keumatan gitu, kira-kira ada nggak tuh, Kiai? Oh, ya ada. Yang pertama terkait kalau masalah keumatan, ada persoalan-persoalan pembangunan tempat ibadah. Gitu ya, persoalan tempat ibadah.
Jadi ya alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama dengan pihak wali kota, FKUB, koordinasi dengan yang lain dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan kantor urusan agama, ada juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kami, tapi alhamdulillah itu sudah kami tanggulangi. Ya intinya sih berbasis kepada ada kurang sosialisasi, kemudian pemahaman dan sebagainya, dan teknik prosedur. Karena pernikahan itu kan proses yang terakhir itu di KUA. Sebelumnya mereka dari RT, RW, kemudian kelurahan, dari kelurahan kecamatan, baru KUA. Nah, ketika proses ini berjalan dengan baik, ya alhamdulillah. Tapi ada juga kadang-kadang proses ini tidak berjalan dengan baik. Ya, masyarakat kelelahan dan sebagainya. Akhirnya mereka mengungkapkan. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi dengan baik, dan semuanya alhamdulillah tidak ada persoalan yang berarti. Baik, Kiai. Subhanallah. Informasi yang sangat update dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Kiai, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari 7 elemen yang menjadi kinerja kantor Kiai itu, kondisi keumatan dan pemahaman umat Jakarta Selatan secara umum bagaimana, Kiai? Iya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kondisi keumatan tentunya kami tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dari internal kami ada penyuluh agama dan Kementerian Agama secara keseluruhan. Dari eksternal kami juga bekerja sama dengan pihak wali kota dan hierarki di bawahnya, kemudian Majelis Ulama Indonesia, kemudian ormas-ormas Islam, Dewan Masjid Indonesia dan sebagainya. Kita bekerja sama, dan secara keseluruhan di Jakarta Selatan ini kita mengalami kehidupan yang aman, tentram, harmonis, internal antar internal umat beragama, juga harmonis antar umat Islam, kemudian antar umat beragamanya juga kita saling kondusif, saling menghormati, dan juga antar pemeluk agama dengan pemerintah. Yang kita kenal dengan dulu trilogi kerukunan beragama. Dan itu masih berlaku di kita. Kuat gitu ya, masih bagus. Masih bagus. Jadi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi demikian. Baik, alhamdulillah. Hal yang terbaru yang kita dapati dari keterangan Kiai Nana. Nah, terakhir, karena ini bulan Ramadan, Kiai kira-kira kiat apa yang paling terbaik agar Ramadan ini dapat dilaksanakan dengan sukses, Kiai? Ya, baik. Terima kasih, Pak Kiai Hamzah. Jadi, yang pertama kita luruskan niat. Niat bahwa kita itu beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita maksimalkan ya bentuk hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama umat manusia. Dan yang ketiga, ayo kita jaga alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, lingkungan kita semuanya dan sebagainya. Maka kita luruskan niat, kemudian terkait dengan ibadah Ramadan khususnya kita tingkatkan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga peningkatan hablum minanas kita. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan kemaslahatan alam kita. Subhanallah. Para permisa yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Kiai Nana tadi sudah seyogianya kita sebagai umat Rasulullah SAW mengedepankan itu. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada alam. Jaga ini situasi dengan baik, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dialog yang kami lakukan ini menjadi pembekalan kita ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Nana. Sama-sama. Dan juga kami broadcast daripada Syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Terima kasih kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan,
kepada Albil Water, dan juga kepada Kahfi BBC Motivation School yang sudah ikut serta dalam terselenggaranya agenda ini. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat berbuka puasa pada hari ini, bermohon agar puasa kita puasa yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Barakallah. Sama-sama.